Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tanda-tanda nyata ibadah puasa seorang hamba diterima oleh Allah. Tentu yang tahu hanya Allah. Tapi tanda-tandanya nyata, jelas. Yang pertama, hijratun kabiratun. Ada hijrah besar dalam hidupnya. Ada perubahan nyata yang ia rasakan pada dirinya sendiri. Dan keluarganya, tetangganya, sahabatnya pun merasakan dan melihat perubahannya. Perubahan besar itu adalah taubatan nasuha. Ia sungguh-sungguh bertaubat. The first, the last. Pertama dan terakhir. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak pernah lagi mengulangi perbuatan maksiatnya. Tidak pernah lagi berbuat zalim, menyakiti siapapun. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Mereka yang bertaubat dan mereka sungguh-sungguh beriman dan mereka buktikan kesungguhan taubat dan iman mereka dengan kesungguhan taat kepada Allah, maka Allah ganti keadaannya menjadi lebih baik. Tadinya kotor jadi bersih. Tadinya hina jadi mulia. Allahu Akbar. Dan Allah mencintainya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Para malaikat pun mengaguminya dan tidak berhenti mendoakannya sampai hari kiamat. Dan doa malaikat mustajab, apalagi malaikat yang terdekat kepada Allah, tawaf mengitari arasnya Allah. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Shadaqallahul azim. Ya Rabb kami, rahmatmu, ilmumu meliputi segala sesuatu. Ampunilah dosa-dosa hambamu yang bertobat, yang mereka sungguh-sungguh taat di jalanmu, dan selamatkan mereka dari siksa neraka jahanammu. Allahu Akbar. Itu tanda nyata yang pertama. Yang kedua, istighraq fi hubbih, tenggelam dalam cinta kepada Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak ada kerinduannya kecuali ridha Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, hidayah Allah, berkah Allah, dan dia tenggelam dalam kerinduan berjumpa dengannya. Sehingga ia sangat menikmati ibadah, amal soleh di jalannya. Sebagaimana dulu dia disibukkan dengan maksiat, begitu dia bertaubat, disibukkan dengan ibadah. Dan dia menikmati itu. Syakau dalam maksiat berubah, istighraq tenggelam, cinta dalam ibadah kepadanya. Jadi semua yang menggerakkan ibadahnya karena cinta. Alangkah indahnya
Kerja karena cinta, puasa karena cinta, sholat karena cinta. Semua dia lakukan karena cinta. Dan itu tingkat ibadah yang paling tinggi. Dulu mabok maksiat berubah jadi mabok taat. Nafsunya tadinya nafsu amarah, nafsu bermaksiat, nafsu berbuat zalim. Begitu dia istighraq, tetap bernafsu, tapi nafsunya mutmainnah. Bernafsu dia taat kepada Allah, dan itulah keasyikannya. Tidak tertarik lagi melihat aib atau membahas, apalagi mencari-cari aib orang lain. Dia asik, sibuk tenggelam dalam perbaikan dirinya, istighraq. Bagaimana mungkin dia mencari aib orang lain? Karena dia ingat aib dia jauh lebih hebat daripada aib orang lain. Yang ketiga, kurhun anil ma'asi. Benci sekali dengan maksiat. Benci sekali dengan berbuat zalim. Padahal dulu dia menyenanginya. Itulah tanda hijrah besar. Sakit matanya kalau melihat aurat yang bukan haknya. Gelisah luar biasa kalau ada keinginan maksiat, apalagi berbuat maksiat. Indah nian keadaan itu. Yang keempat, al-buka. Karena keasyikannya mendekat kepada Allah, roja dan khauf, ia mudah menangis karena Allah. Wa yahirul adkhan yabqun wa yaziduhum husu'a harru sujada wa bukhiya. Karakter para kekasih Allah itu tandanya adalah mereka mudah menangis karena Allah, karena cintanya kepadanya. Dan tidak ada yang ia lihat kecuali geraknya. Tidak ada yang dia saksikan kecuali ciptaannya. Dulu Pak Kiai di pesantren melihat burung menangis, lihat ikan menangis. Kalau bicara depan santri, air mata beliau terus mengalir. Jangan tanyakan kalau beliau beribadah. Saat-saat diminta santri untuk menjadi imam yang selalu beliau tolak. Begitu beliau jadi imam, baru santri paham kenapa beliau tidak mau jadi imam. Baru membaca Al-Fatihah sudah terisak-isak. Beliau tidak sanggup berhadapan dengan Allah yang menatap beliau dalam salat. Kaifa akum? Bagaimana aku berdiri di hadapan pencipta langit bumi yang menatapku, yang melihatku, yang mengenalku, tahu dosa-dosaku. Bagaimana bisa aku menghadapnya berdiri? Sungguh bisa berdiri saja dalam sholat sudah hebat. Begitulah orang kalau sudah sangat mengenal Allah, maka dia sangat cinta dan sangat takut kepadanya. Rasul dan para sahabat mudah menangis karena Allah. Mereka malam seperti wali-wali Allah, siang mereka seperti singa-singa Allah, ruhbanan bil-lail wa asadan fin nahar. Mereka menangis malam, tapi siang mereka gagah berani, mujahid sejati. Maka sejarah mencatat Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Umat Islam meraih khair ummah. 7 abad azan menjadi nada musikal terbaik. 2/3 bumi dikuasai umat Islam. Ternyata tidak saja dibayar dengan tetesan darah para syuhada, tapi juga dibayar dimulai dari linangan air mata tahajud.